Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanuhum khuluqan, orang yang baik akhlaknya. Ahsan, baik, khuluq, akhlak. Kemudian khiyar, baik. Akhlak itu apa? Akhlak itu begini. Kita punya duit 100.000 di kantong, ya kan? Kemudian nampak orang susah, anak yatim, fakir miskin, belum makan. Kemudian spontan kita kasih 100, kita bilang, beli makan. Udah makan? Belum pak, beli makan. Sisanya kasih ke kawan ya. Itu namanya akhlak. Itu akhlak. Akhlak itu adalah melakukan sesuatu secara spontan, tak berpikir-pikir lagi. Itu akhlak. Kalau ada duit 100.000, datang orang susah, pak saya belum makan, terus berpikir, ini dia ini betul susah atau pura-pura susah? Masih berpikir lagi, itu belum jadi akhlak. Nah, jadi kita lakukan ini melalui proses puasa Ramadan, puasa sunat, pembiasaan diri. Allah bisa karena biasa. Kalau udah terbiasa kita spontan aja ngasih, nolong orang tak berpikir-pikir lagi. Itu namanya ahsanuhum khuluqan. Siapa yang paling baik, sempurna imannya, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Kenapa tidak disebut khairukum khuluqan? Karena ahsan artinya membalas lebih. Ahsan, ahsana yuhsinu ihsan, membalas lebih. Saya datang ke rumah bapak, bapak kasih saya teh manis. Waktu bapak ke rumah saya kasih teh tarik. Itu namanya ahsan. Kenapa? Karena teh tarik pakai susu, air panas, gula, teh. Saya kasih 4, air panas, gula, teh, susu. Bapak pun membalas saya. Pas saya datang, bapak kasih kopi susu, karena kopi lebih mahal dari teh. Tengok-tengok kopinya juga. Waktu bapak balik umroh, bapak kasih saya air zam-zam sebotol. Pas pulang saya balas 1 botol besar. Itu namanya ahsan. Maka disebut kita membuat baik ini dasarnya adalah ahsan, lebih baik, lebih baik. Sedangkan khair artinya adalah status sosial. Bapak membalas baik dia membalas baik bapak, namanya ahsana yuhsinu ihsan. Adapun di antara kita ini siapa yang paling baik, maka disebut khair. Huwa khairun nas, dia orang paling baik. Itu maka dipakai, yang satu pakai ahsana, yang satu pakai khair. Akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna di antara kitanya iman, ahsanuhum khuluqan, orang yang mampu membalas buat baik orang lebih baik. Khiyarukum, orang yang paling baik di antara kamu. Bahasa Indonesia tadi karena miskin, apa pun baik. Hasan, jayyid, thayyib, khair, ma'ruf, birru, baik, 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 baik. Pokoknya baik. Nah, dalam bahasa Arab banyak baik. Seorang menggadaikan barang dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, lalu dia tidak bisa menebus barang. Apakah barang tadi menjadi milik yang menerima gadai? Contohnya tanah. Saya pinjam duit bapak 100 juta, ya, lalu kemudian saya buat surat perjanjian, saya yang bertanda tangan di bawah ini Abdul Somad meminjam duit 100 juta, akan saya bayar pada tanggal 1 Rajab
1447, namanya dain. Dain namanya. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain. Dain. Kalau versi kedua tak begitu. Pak Haji minjam duit 100 juta. Ya. Tapi kata Pak Haji, aku tak yakin Ustaz. Takutnya nanti Ustaz nggak bisa bayar. Kalau Bapak tak percaya, ini surat tanah. Harga tanah ini 30 kali 30 Jalan Kamboja, harganya 100 Pak. Pegang. Itu namanya rahan. Rahan. Gadai. Apa beda baik sama gadai? Dain utang sampai tanggal bayar. Gadai sampai tanggal bayar. Tak bayar maka berpindahlah hak milik tanah dari saya ke yang saya pinjami duit, maka tanah ini langsung menjadi hak milik dia. Itu namanya rahan, gadai. Pertanyaannya, seorang menggadaikan barang dalam jangka waktu tertentu, ya, nanti sampai tanggal 1 Oktober 2025 sesuai kesepakatan. Dia tak bisa menembus barang. Apakah barang gadainya tadi menjadi milik yang menerima gadai? Ya. Sampai tanggal 1 Oktober 2025 tak bisa dibayar, maka barang yang dijadikan jaminan tadi menjadi hak milik si pemilik harta dan dia tidak bisa menuntut lagi. Jadi tidak dapat dua kali. Sudah dapat tanah, dituntutnya pula lagi yang 100, itu nggak ngerti dia. Sudah diambil tanah, maka hutangnya pun menjadi lunas. Makanya kalau kita menggadai, berikanlah jaminan yang harganya sama dengan barang yang dipinjam. Jangan minjam 100 juta dikasihkan gadainya mobil harga 1,5 M. Maka keluarlah kalimat kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau ada unsur manfaat maka dia riba. Ini sawah ku gadaikan. Saya minjam duit ke Bapak 100 juta. Lalu kemudian jaminannya saya kasih sawah. Selama belum bayar, sawah ini siapa yang pakai? Saya pinjam duit 100 juta. Lalu sebagai jaminan ini sawah satu hamparan. Kapan Ustaz bayar? 1 Oktober. Wah, ini hujan lebat ini. Bagus kita buat kolam ikan. Lalu kemudian antum buat kolam. Antum panen. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau antum ambil manfaat dari tanah tadi maka riba. Suratnya antum pegang, tapi pemanfaatan tanah tetap saya pemilik tanah. Antum cuma pegang surat saja sampai 1 Oktober tengok aja lah tanah. Begitu 2 Oktober barulah hak milik. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, saya minjam uang ke antum. Waktu saya bertamu ke rumah antum, saya pinjam uang ke antum, ya kan? Antum datang ke rumah saya sedang tak ada di rumah. Lalu antum tegak di depan panas matahari. Datang orang lain menengok. Kenapa tak masuk ke rumah? Ustaz itu tak ada di rumah, segan aku masuk ke rumah. Benaunglah di bawah pokok kayu. Kan ada pokok kayu. Kenapa tak benaung di bawah pokok kayu? Kata dia, saya tak mau benaung di bawah pokok kayu. Kenapa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat maka
baca Risalah Al-Kusyairi. Mengambil manfaat benaung di bawah pokok kayunya pun riba. Apa yang dilakukan orang sekarang? Pinjam aku duit, aku kasih, tapi motor kau sama dia. Pas sampai giliran baca, bayar, tak hidup lagi mesin. Bawa ke sana, bawa ke sana. Sedangkan benaung di bawah pokok kayunya pun riba, apalagi memakai motor. Maksud motor sebagai jaminan itu STNK BPKB-nya saja yang antum pegang, bukan antum pelasah mulut. Saya ada megang STNK BPKB, ada map khusus, map utang piutang, ada situ, surat tanah orang ada, STNK ada, BPKB ada, saya pegang. Tanahnya tetap punya dia sampai nanti lunas. Setelah lunas baru saya balikkan. Sampai tanggal tak balik, baru motor itu milik saya. Ini sekarang orang asal udah dikasih STNK BPKB, motornya mana? Oh, pakai riba itu. Riba itu bukan cuma duit, manfaat juga riba. Padi riba, nanam kelapa di tanah itu riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang kita mengambil manfaat di situ maka riba. Saya ingin menguatkan analisis takhrij. Terdapat satu riwayat kalau hafalannya pada Hijaz, pada Syam tetap riwayatan, setelahnya banyak dinilai ta'dil, akan tetapi dia penduduk Hijaz. Pada riwayat lain, periwayatan setelah orang tersebut dari penduduk Syam, apakah bisa naik tingkat hadis dari penduduk Hijaz? Saya ingin menguatkan analisis takhrij. Terdapat satu periwayat yang kalau hafalannya pada Hijaz dan baik pada Syam, tetap periwayat setelahnya banyak dinilai ta'dil, akan tetapi dia penduduk Hijaz. Pada periwayat lain, periwayat setelah orang tersebut dari penduduk Syam, apakah bisa naik tingkat hadis dari penduduk Hijaz? Tak paham saya pertanyaan. Tulis lagi yang jelas tentang seorang periwayat. Ada riwayat dia dari Hijaz sahih, tapi riwayat dia dari Syam tidak sahih. Hijaz itu Makkah Madinah. Hijaz itu nama lamanya adalah nama lama untuk kawasan Makkah dan Madinah. Kalau antum mendengar ada istilah Hijaz, itu artinya Makkah dan Madinah. Hijaz. Dia kalau meriwayatkan hadis dari Hijaz sahih. Tapi kalau dia meriwayatkan hadis dari Syam, dari orang-orang Syam, Syam itu 4 negara: Suriah, Lebanon, Yordan, Palestina. Kalau dia meriwayatkan dari sana tidak sahih. Atau dibalik, orang-orang yang meriwayatkan hadis dari dia ketika dia di Hijaz sahih, tapi ketika orang meriwayatkan setelah dia pindah ke Syam tidak sahih. Loh, orangnya kan satu, kenapa waktu di Hijaz sahih, waktu di Syam kok tak sahih? Karena setelah pindah ke Syam umurnya bertambah, ikhtalata fi akhiri umri, di akhir umurnya dia pikun. Kamu meriwayatkan hadis dari siapa? Dari si fulan. Waktu dia di mana? Waktu dia di Syam tak pakai. Waktu dia di Hijaz oke. Waktu di Syam tak pakai. Kenapa? Karena waktu di Syam dia sudah pikun. Ikhtalata fi akhiri umri. Sampai sedetil itu aja. Ada memang istilah Hijaz dengan Syam. Cuman pertanyaannya udah 2 kali baca, tak ketemu apa yang dia maksud.
tulis lagi, Rabu depan masukkan lagi. Apakah boleh amil zakat, memberikan zakat pada seorang yang bergelar sayyid atau syarifah dengan alasan kehidupan sulit? Saya kebetulan anggota Basnas tahun 2009, balik 2008, masuk Basnas 2009. Lalu kemudian ada syarifah dari Indragiri Hilir, Tembilahan, mau minta zakat. Orang Basnas tak berani mengasih karena keturunan Rasulullah tidak boleh dapat zakat. Akhirnya konflik intern antara pengurus zakat. Saya bilang ke Pak Ketua, nama Ketua Basnas Pak Auni Nur, Pak Auni, saya buat tulisan dulu. Saya kalau ditanya orang buat tulisan, saya buat tulisan, nanti jadi pedoman kita, tunggu beberapa hari. Nah, saya buatlah satu tulisan, apakah keturunan Rasul dapat zakat? Keturunan Rasulullah tidak dapat zakat karena dia sudah dapat khumus. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu wa lirrasul. Rasul di situ maksudnya keturunan Rasulullah. Kalau kamu dapat rampasan perang, maka khumus 5 khamsah, khumus 1/5. 1/5 berarti 20%. Kita perang, terus kita dapat 1 miliar, 20% untuk keluarga Nabi. 20% berapa itu? 200 juta. Itulah maka keluarga Nabi tidak dapat zakat karena sudah dapat khumus. Maka saya buat di situ, memang keluarga Nabi tidak dapat zakat karena sudah dapat khumus. Nah sekarang syarifah yang di Tembilahan ini dapat khumus enggak? Nah, ada khumus. Jadi karena dia tidak dapat khumus, maka tetap dapat zakat. Kalau laki-laki syarif, kalau perempuan syarifah. Itulah yang dapat. Itulah keturunan Nabi. Di Riau ini banyak syarifah. Dari mana ceritanya Riau ini bisa banyak syarifah dengan syarif? Syarif Utsman Sahabuddin, keturunan Nabi, nikah dengan anak Sultan Siak. Nama anak Sultan Siak itu Tengku Embo, Melayu, nikah sama Sayyid Syarif, nikah, lahir anak-anak. Sejak itulah anak-anak Sultan itu pakai nama Syarif. Sultan Syarif Hashim, Sultan Syarif Qasim, Sayyid Syarif. Dari mana pengambilan dalil Sayyid? Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Maka kita pakai Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Sayyid artinya tuan, Syarif artinya mulia. Boleh pakai dua-duanya. Ya Sayyidi, Sayyid tuanku, Sayyidi. Sampai ke Sumatera Barat Sidi. Jadi Sidi-Sidi yang ada di Pariaman itu dulu asalnya itu keturunan Nabi. Ada yang sampai ke Kairo menulis buku Sidi Ghazalma. Orang Maroko memanggil Sayyid itu Sidi, perempuan Sayyidati. Kenapa ayah menyebut Sayyidati jadi Siti? Siti itu dari kata Sayyidati, Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Itu kata Sayyidati dari kata Sayyid. Sayyid, Syarif, Habib. Dari mana datang Habib? Orang pertama yang dipanggil Habib ini adalah Habib Abdurrahman dari Yaman. Habib artinya dua arti Habib, dicinta dan mencinta.
dia mencintai kita dan kita mencintai dia, maka dia disebut dengan Habib. Nah, lafaz yang umum di Mesir, di Irak, di Hijaz itu Sayyid dengan Syarif. Habib hanya di Yaman saja. Nah, maka yang keturunan Nabi di Mesir tidak dipanggil Habib. Habib itu hanya yang dari Yaman saja. Al-Haddad, Al-Jufri, As-Saqaf bin Syekh Abi Bakar itu hanya Yaman. Adapun Mesir tidak pakai marga-marga itu, karena keturunan Nabi ini menyebar ke seluruh negeri. Kalau Maroko, Al-Hasani. Maroko itu rata-rata Al-Hasani, keturunan Hasan. Termasuklah yang membacakan Sahih Bukhari dengan kita, Sayyid Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Hasan. Hasan, keturunan Sayyidina Al-Hasan. Bagaimana cara agar kita selalu istiqomah dan semangat dalam belajar? Belajar nih semangat terus. Kalau saya dulu semangat belajar tuh karena dapat beasiswa. Beasiswa saya 162 pon. Jadi saya semangat belajar karena ada beasiswa itu. Kalau saya tidak lulus mata kuliah 3, berarti saya tinggal kelas, mata kuliahnya 14. Kalau tak lulus 3, kalau tak lulus 3, berarti beasiswa saya potong 25%. Kalau tak lulus semua, potong 50%. Tak lulus 3 tahun, tak naik-naik, DO, diusir dari Azhar. Itu yang buat saya semangat. Kenapa mahasiswa sekarang kurang semangat? Karena yang ngasih duit emak ayahnya. Mau lulus tak lulus tetap kasih kebun sawit. Itulah yang buat tak semangat itu. Kita ini semangat ini harus ada 2. Pertama reward, ada hadiah. Kedua punishment, ada hukuman. Islam itu pendidikannya gitu, ada reward, ada hukuman. Kalau berhasil ini hadiahnya, kalau gagal cabut. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah, masuk surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar, masuk neraka. Jadi kalau tidak ada reward, tidak ada punishment, tak semangat. Jadi antum kalau mau semangat kasih tahu sama orang tua, "Mak, aku semester ini jangan kirim duit." Kalau IP ku nanti 4, kirim duit. Kalau tidak, biar aku kerja di Indorsmir, loper koran. Jadi silverman, manusia silver. Nyanyi beberapa lagu di kafe-kafe. Coba 1 semester tak usah kirim duit. Insya Allah semangat untuk belajar. Masuk pagi jam 8, keluar jam 4 sore, habis itu jadi security malam. Coba 1 semester pakai duit sendiri. Itu semangat. Coba. Kalau tak semangat juga, baru datang ke saya lagi. Apa hukumnya berangkat umroh bayar DP, sisanya dicicil pembiayaan syariah? Semua produk Bank Syariah, BRK Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, BSI, itu produknya itu dikeluarkan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Termasuklah pembiayaan haji dan umrah, itu produk dari DSN, halal, silakan pakai. Setiap bank BRK itu ada 2 pengawas. Pengawasnya namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Yang mengeluarkan produk namanya DSN. Pelaksananya namanya Bank Syariah. Pengawasnya namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Kalau bank macam-macam kena skor. Dewan Pengawas ada di situ 2 orang, 5 tahun sekali ganti. Gubernur yang menetap. Jadi semua produk BSI, BRK, kalau dia buat dana talangan haji dan umroh, halal. Secara fikih, yang mengeluarkan itu orang-orang ahli fikih. Hutang itu terbagi 2.
Hutang terbagi dua. Yang pertama, mayurja ada'uhu, hutang yang ada pembayarnya. Yang kedua, malayurja ada'uhu, yang tak ada pembayarnya. Hutang yang ada pembayarnya boleh. Saya mau akikah anak saya bulan April. Saya mau akikah anak saya sekarang. Lalu saya pinjam duit. Pak, pinjam duit 3 juta, aku mau beli kambing. Ustaz bayar, insya Allah nanti padiku panen bulan April. Boleh, karena ada pembayar. Yang tak boleh itu pinjam aku kambing Ustaz 3 juta, pembayarnya kuserahkan kepada Allah. Itu tak bisa. Makanya orang bank ketika diajukan, dia nanya, kerja di mana Pak? PNS. Oh, golongan berapa? Golongan 3B. Oh, sebulan tunjangan remunerasi. Bapak bisa cicil sekian ya. Bapak pegawai, saya tidak kerja di pasar. Income-nya sehari berapa? Kalau cukup syarat baru dia kasih. Kalau tidak, karena tak ada pembayarnya. Sebelum dapat pinjaman itu bukan asal-asalan bank itu. Bank tak mau rugi. Apakah takwil itu obat bagi orang yang hatinya berpenyakit tajsim? Sementara kalau tidak berpenyakit tajsim mesti menggunakan tafwid. Yadullah fawqa aydihim. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Pokoknya kalau ditanya saya, Ustaz apa arti yadullah? Tafwid, serahkan pada Allah. Allah yang tahu. Ketika antum mengatakan yadullah itu artinya tangan Allah, saya khawatir nanti antum terjerumus kepada tajsim, memfisikkan Allah. Tangan Allah. Yauma yukshafu an saqin, betis Allah. Bi'ayunina, mata Allah. Maka nanti antum terjerumus dalam tajsim. Maka saya takwil. Yadullah artinya kekuasaan Allah. Takwil itu mazhab salaf. Salaf dulu mentakwil. Mana dalil Ustaz salaf itu mentakwil? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua segala sesuatu ini hancur kecuali wajah Allah. Ditakwil sama Imam Bukhari. Imam Bukhari takwil. Tengok Sahih Bukhari. Illa wajhah artinya illa mulkah. Segala sesuatu hancur kecuali kekuasaan Allah. Jadi jangan diartikan wajah Allah, tapi kekuasaan. Bolehkah orang awam membatasi terkait ilmu akidah sampai keyakinan Allah tak bertempat, tidak sampai pada pembahasan terkait seperti yang didebatkan orang Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah? Orang awam bukan tahu dia Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, mau jadi sembahyang alhamdulillah. Maka yang jadi masalah itu bukan orang awam. Yang jadi masalah hiruk pikuk ini bukan orang awam. Ustadz itu datang ke masjid, pengajian pertama Ainallah. Jadi kalau ada ustadz yang maaf belum, orang baru taubat pagi tadi, langsung ditanya Ainallah. Orang yang sedang kebingungan Tuhannya di mana, tak layak ngasih pengajian di masjid. Kalau ada nanya-nanya gitu, campak dia ke Sunesia. Orang mau kaji masalah Allah itu maujud bila makan. Ini tempat ini kan makhluk. Tempat ini kan makhluk. Sebelum tempat ini ada, Allah itu di mana? Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Setelah diciptakannya aras, lalu pindah dia ke aras. Ini aras, lalu duduk dia di atas aras. Berarti arasnya lebih besar dari dia. Karena kalau dia lebih besar daripada aras, kecil kali dari tempat duduknya itu. Maka makna Ar-Rahman alal ars
alal arsyistawa, artinya Allah maha kuasa. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang orang baru taubat baru ditanya, Allah duduk di atas arsy, bisa ditunjuk di atas. Oh, jadi dia di atas arsy Pak Ustaz? Iya, dia di atas arsy. Terus pas sepertiga malam dia turun Pak Ustaz? Iya, sepertiga malam dia turun. Jam-jam 2 lah itu Ustaz ya? Iya. Jam 2 itu. Oh. Berarti kan Ustaz jam 2 dulu di Jepang. Iya, jam 2 Jepang turun dia. Habis itu di Korea Pak Ustaz? Turun lagi dia di Korea. Habis itu di Papua, ya turun dia di Papua. Habis itu di Kalimantan, ya turun dia di Kalimantan. Habis itu di Sumatera, ya turun dia di Sumatera. Habis itu di India, ya turun dia di India. Habis itu di Makkah, ya turun di Makkah. Terus aras itu kosong lah Pak Ustaz. Masuk neraka. Ini sangkanya jamaah itu bodoh, jamaah itu kan cerdas. Kalau dia turun-turun terus berarti kosong lah di atas. Dunia kan bulat Ustaz. Dunia kan bulat, ya bulat. Terus orang yang tinggal di kutub utara, arasnya di sini Pak Ustaz ya. Yang tinggal di kutub selatan, di mana arasnya Ustaz? Jangan kaji-kaji masalahnya, jangan kaji. Padahal dia yang mancing dari awal, kan? Makanya yang paling selamat tafwid, serahkan kepada Allah. Kalau mau juga membahas takwil. Takwil artinya mengalihkan dari lafaz hakiki kepada lafaz majazi, kiasan. Bapak Abdul Wahid duduk di atas singgasana Gubernur Riau. Apakah duduk dia di situ terus? Tidak. Apa makna duduk di situ? Berkuasa. Itu makna duduk. Kenapa dulu sahabat tidak pernah mempermasalahkan itu? Karena mereka tahu maknanya. Mereka tahu maknanya, sehingga mereka tidak membahasnya. Zaman-zaman Buya Hamka, ada laki-laki dengan perempuan jatuh cinta. Sudah dikasih duit, kasih songket, kasih lempuk durian, kasih baju, tiba-tiba perempuan itu pergi meninggalkan. Lalu kemudian apa kata laki-laki? Cintamu bagaikan air yang jatuh di daun keladi, tertumpah tak berbekas lagi. Kira-kira perempuan itu nanya atau tak nanya? Tidak, karena dia paham. Kalau sekarang itu kalian cakapkan, sekarang kalian orang Riau, orang Melayu, ada perempuan dari Jawa jatuh cinta, terus ditinggalkannya, terus kalian WA, cintamu bagaikan air yang jatuh di daun keladi. Dia akan nanya, bang, keladi itu apa? Karena mereka tahunya talas. Dan berapa banyak orang tak tahu daun keladi? Kenapa dipermasalahkan? Karena lafaz itu tidak biasa dipakai. Paham? Tak biasa dipakai. Aku nanti mau ke rumah kau. Jauh rumah kau dari stasiun. Alah, sebatang rokok sampailah. Udah selesai. Karena dia paham makna sebatang itu artinya tak jauh. Itu aja. Tapi untuk orang-orang anak zaman sekarang yang sudah biasa pakai Google Map, tak nyambung dia pas tanya. Jauh dari terminal. Ya sebatang rokok lah. Rokok apa kata dia? Kenapa menjadi pertanyaan? Karena kalimat-kalimat begitu sudah tidak biasa lagi dipakai. Orang zaman dulu biasa menggunakan kiasan-kiasan. Sabar abang menunggu adik selesai mengaji, kata si perempuan. Apa kata laki-laki? Ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Apa makna kalimat 1000 tahun lamanya? Ku tunggu kau, maksudnya lama. Itu maksudnya lama. Sekarang kalau ada perempuan bilang, bang, aku sekarang semester 6 mau ngajukan judul, setahun lagi baru tamat, sanggup abang nunggu aku setahun ini?
ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Hidup kau sampai 1000 tahun. 40 tahun aja kau udah batu. Karena kalimat-kalimat begitu tidak lazim lagi dipakai. Makanya kalimat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, yauma yukshafu an saqin. Yauma yukshafu an saqin. Pada hari itu betis Tuhan disingkapkan. Itu ditakwil sama Ibnu Abbas. Arti betis Tuhan disingkapkan artinya huru hara hari kiamat. Bukan Tuhan menyingkapkan betisnya. Paham? Apa amalan yang Ustadz lakukan selama kuliah sehingga segala urusan kuliah menjadi dipermudah? Pokoknya saya harus selesai 4 tahun, tidak boleh tinggal kelas. Aku mesti selesai 4 tahun. Kalau tidak selesai 4 tahun ini hancur. Tak ada tunda-tunda. Pokoknya pontang-panting belajar. Pokoknya S2 ini aku mesti selesai 2 tahun. Kalau tidak selesai 2 tahun diusir dari asrama, menyewa rumah duit tak ada, tinggal di asrama bebas, kasih makan. Tapi kalau sudah di luar mahal, Maroko itu mahalnya minta ampun. Maka saya mesti bertahan di asrama. Mau pulang tiket tak ada, ngutang sama Pak Masud namanya di KBRI. Pak Masud minjam ke duit Pak, nanti habis haji aku jadi petugas haji nih, aku bayar. Berpikir peras otaknya belajar. Aku mesti selesai S3, aku mesti doktor, dosen. Kalian tidak berpikir begitu, kadang kalian bersandar sama orang tua. Saya tak bersandar, saya sama orang tua, saya sendiri. Apa tanggapan Ustadz bagi dosen yang suka mempersulit mahasiswa? Dosen yang mempersulit mahasiswa itu adalah dosen yang sakit jiwa. Karena secara pemikiran mereka ini orang-orang yang mungkin dulu waktu kuliah dia juga pernah tersakiti. Jadi dia membalas, nanti kalau aku jadi dosen juga mempersulit. Jadi dosen-dosen kalian yang mempersulit kalian bacakan Yasin 41 kali supaya dia stroke dan cepat mati. Kalau di barat dosen itu direview setiap 6 bulan. Ini sedang libur nih kan, ini dosen ini direview, ditinjau ulang, layak tidak dia berhadapan dengan manusia. Kalau dia tidak layak berhadapan manusia karena dia punya permasalahan psikologis, maka dia disuruh kerja kantor administrasi atau di perpustakaan. Dia nggak boleh ngajar jumpa manusia karena nanti dia menganiaya manusia. Ada dosen yang bermasalah dengan anaknya, bermasalah dengan istrinya, bermasalah dengan bisnisnya, akhirnya masuk ke kelas menganiaya mahasiswa yang ada di kelas. Karena yang paling lemah adalah mahasiswa. Dia gagal di bisnisnya, mau mengamuk ke istri, dia termasuk anggota suami takut istri. Mengamuk ke anak ini punya backing istrinya, akhirnya ngamuknya ke kelas. Itulah kalian yang dipersulit. Karena kampus tidak peduli dan Kementerian Pendidikan juga tidak ada dana untuk mereview, dan kalian juga terus teraniaya, ya kalau dilawan kalian tak tamat, ya satu-satunya jalan yang mengadu pada Allah. Kalian bacakan Yasin 41 kali, tahajud kalian 41 malam, putus insyaallah. Bacakan Yasin, sholli sunnatul hajat. Udah banyak betul kami teraniaya, matikan dia ya Allah. Putus insyaallah. Tak percaya, coba nanti malam. Menganiaya, menyusahkan orang, kasih judul tolak.
Orang sudah memprint, minjam laptop, bahan hilang, mengkopi, dicoret-coret, dicampakkan. La ilaha illallah. Kalian yang menghadapi begitu, kalian ikut aja apa kata dia. Ikut selesai tamat. Udah tamat, cari dia di jalan. Apa? Kau lah mempersulit aku. Apa munculnya? Kurang ajar kau. Saya tak pernah saya mempersulit. Saya melihat mereka sebagai anak saya yang merantau dari kampung, ingin memperbaiki kampungnya. Kos-kosan dia tinggal di kamar-kamar kecil di Buluh Cina sana. Berjalan kaki dia ke kampus, ngotokopi. Ayahnya menakik gotah di kampung. Bukan dia anak orang kaya. Kita persulit pula. Zalim, aniaya. Ittaquz zulma. Takutlah kamu pada perbuatan zalim. Anak kau pun nanti akan jadi mahasiswa juga. Emang kau dosen di Pekanbaru nih, tapi anak kau kuliah di Jakarta, kuliah di Jogja. Dia nih ayah orang juga dia. Anak kau perempuan, nanti kau udah tua stroke, dapat menantu Fir'aun. Kau pikir dunia ini selamanya kau hebat? Dosen, apakah ilah hebatnya dosen itu? Sok mantap kayaknya. Nah ya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.